Verdonk. Verdonk! Ja, zo'n week is het. Na Van Wermerskerk nu deze pegel van Verdonk. Nah oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai satu sosok ya. Mungkin banyak dari teman-teman semua ingin mengetahui ya, lebih dalam mengenai pemain ini. Siapa lagi kalau bukan sosok Kelvin Verdonk. Sosok yang humble, kemudian terbuka ya bagi semua yang bertanya. Kemudian dia juga sangat menghormati apa yang menjadi keputusan pelatih dan juga bagaimana ketika dia menjalani debut. Ini sepertinya sedikit berbeda dan banyak yang mengira ketika ya banyak para pemain keturunan yang bergabung bersama timnas itu faktornya banyak faktor usia, kemudian juga eh, penurunan karir dan banyak sekali apa ya stigma seperti itu diutarakan oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi usaha PSSI ini hanya bisa dibilang mereka yang tidak bisa menjadi prioritas dari beberapa negara sehingga memilih Indonesia atau karena memang ada sedikit hal lain di lain kepentingan sepak bola. Nah, menurut saya kita akan membahas tuntas mengenai Kelvin Verdonk ini ya. Bagaimana dirinya dan juga karirnya saat ini. Menurut saya sangat seru ya, apalagi ditambah saat ini dia banyak sekali klub yang mengincar di saat market value-nya naik. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like, comment, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sisi unik Kelvin Verdonk, ya menurut saya ini Dani Carvajalnya Indonesia lah bisa dibilang karena memang dia mirip sekali permainannya dan untuk saat ini bersama timnas satu kali laga ya debutnya kemarin ya saat melawan Filipina itu kita sudah tahu bagaimana kualitas dirinya. Wajar sekali jika Sintayong ingin segera mendapatkan pemain ini dan ternyata benar saja. Oke, bersama Nijmegen ya, bersama Nijmegen ini kontraknya masih tersisa satu musim lagi ya. Bahkan saat ini klub besar Belanda ya AZ Alkmaar ya saat ini pun sedang ingin sekali untuk mendapatkan jasa Kelvin Verdonk. Tetapi bersama media Indonesia kemudian media Belanda dia satu suara ya bahwa untuk saat ini fokusnya adalah melihat ya peluang untuk berkarir di luar Belanda. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat positif. Kita bandingkan seperti ini. Antara Eredivisie dan juga Liga Italia jelas ya. Levelnya lebih tinggi Liga Italia. Tetapi antara Eredivisie dan juga Serie B ya, itu banyak sekali jebolan Eredivisie yang memang bermain di Serie B. Ya, ini membuktikan bahwa Serie B dan juga Eredivisie dari segi kompetitif dan juga level permainan hampir mirip. Ya, ini terbukti ketika Tom Haye di tahun 2019 ya, saat itu bermain bersama ini contohnya Nats Breda ya. Kemudian dia pindah ya ke Lecce ya. Dia membuktikan di situ bahwa untuk Tom Haye ini sepertinya kalau untuk di seri B itu terlalu mudah sehingga pada saat itu Lecce pun berhasil promosi berkat Tom Haye juga ya di Serie A pada waktu itu 2019. Kemudian setelah itu baru Tom Haye kembali lagi dan bergabung bersama Henry Finn. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Eredivisie ini kalau untuk level Verdonk ya itu menurut saya ya dia mengapa ingin keluar ya ke luar negeri karena memang ingin mencari tantangan levelnya ya agar lebih dinaikkan. Nah, ini terjawab bagaimana dia ingin membela timnas Indonesia itu bukan karena level permainannya menurun. Ini yang harus saya tekankan. Artinya dia bergabung bersama timnas Indonesia karena memang tidak ada opsi lain ya. Timnas Belanda memang sudah tertutup, tetapi untuk peluang karirnya semakin tinggi ya itu tidak tertutup dan dirinya menginginkan Indonesia dan menginginkan levelnya selalu tinggi. Nah, ini yang terjadi kepada Kelvin Verdonk ya. Ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman. Selama karir Kelvin Verdonk ya, selama di Feyenoord ya, kemudian pindah ke ini Nijmegen ya. Kok dia juga pernah ke Pets Jolie ya. Selama karirnya ya, market value-nya ya
ini paling tinggi ini adalah di musim ini, yakni 43,45 miliar. Ya wajar ya, dia ingin berkarir lebih tinggi lagi untuk menaikkan market value dan juga kualitasnya dengan bersaing di level yang paling bagus ya. Usianya saat ini relatif standar ya, 27 ya. Artinya bisa dibilang pemain ini bisa dikategorikan pemain yang mulai menginjak tua dan juga sudah tidak terlalu muda. Artinya mulai matang sekali lah untuk usia-usia seperti ini. Jadi dari segi ketenangan, kemudian pengalamannya, experience ini ditunjukkan oleh Kevin Van Dong itu semakin mapan. Nah, wajar ya. Jadi yang bilang bahwa Kelvin Verdong ini adalah pemain yang mungkin penurunan karir, kemudian dibuang oleh timnas Belanda dan ditampung oleh Indonesia, menurut saya salah, bukan seperti itu. Dia bergabung timnas Indonesia semata-mata karena memang ingin ya meningkatkan level permainan dirinya. Nah, ini membuktikan bahwa stigma yang saya bahas di awal tadi, stigma bahwa PSSI mengambil pemain yang mungkin sudah tidak dipakai di klub dan lain sebagainya itu terbantahkan karena semenjak era Bapak Erick Thohir ini banyak pemain bagus yang didatangkan, bahkan bisa dibilang regulasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia itu sangat diperketat. Nah, ini modal yang bagus. Oke. Kemudian kita akan membahas lagi sisi lain Verndong ini. Nah, Verndong ini teman-teman, kalau kalian lihat ya di media sosial khususnya, ini adalah sosok yang sangat calm sekali. Bahkan saya bilangnya seperti ini, dia bisa dibilang show off lah, tidak terlalu familiar dengan apa itu media sosial. Dia hanya mengupload di momen-momen penting saja, dan dia pun juga melihat bahwa sebenarnya media sosial itu bukan prioritas dirinya untuk saat ini. Ya, terbukti ketika banyak pemain-pemain yang berlibur ya ke Bali, ke Lombok ya. Kemudian ada yang pulang kampung ya seperti Orat Mangon yang ke ini daerah papanya ya. Kemudian juga Tom Haye dan lain sebagainya ya. Dan masih banyak sekali para pemain yang sepertinya show up ya. Dan itu tidak masalah karena memang mereka memiliki hak di situ. Tetapi di sini adalah Kevin Vendong ini berbeda ya. Yang lain liburan dan lain sebagainya, dia di tanggal 16 kemarin, kemudian 17 kalau tidak salah, itu mengupload story ya, story di Instagramnya memakai jaket timnas ketika dirinya debut ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sangat berbeda sekali ya. Ketika mereka yang lain fokus liburan, dia ingin fokus lagi-lagi fokus mengejar apa yang ia harapkan ya, yakni melihat levelnya semakin tinggi dan juga bisa membantu timnas Indonesia. Nah, semuanya libur, dia pulang ke Belanda. Dan di Belanda pun saya lihat dari postingan kakaknya ya, Daryl Vendrong ya, dia menghabiskan waktu untuk latihan gym, ya fisik dan lain sebagainya. Ini menurut saya poin plus ya, modal yang sangat bagus bagi Vendrong ini karena sepertinya dia sangat fokus. Kalau dilihat dari aktivitasnya, sepertinya dia sangat fokus untuk menaikkan levelnya lagi. Nah, ini membuktikan bahwa pemain ini sepertinya dari segi konsistensi dan komitmen ini sangat patut kita acungi jempol ya. Di sela-sela libur loh. Kalau banyak orang mungkin kalau libur ya jelas memanfaatkan waktunya dengan baik ya. Dan berbeda dengan sosok Verdong ini. Oke, jadi menurut saya ada sisi-sisi bagus lah ketika kita berhasil mendapatkan pemain seperti Verdong ini. Artinya dia tidak mengejar secara komersil, kemudian tidak mengejar bagaimana mungkin siapa yang mengapresiasi, harus diakui lah, tidak mengejar itu. Dia tetap fokus pemain ini dan menurut saya kalau dia tetap konsisten seperti ini ya, bukan tidak mungkin teman-teman. Dari segi market value-nya ini akan terus meningkat. Apalagi sisa satu musim ya, sisa satu musim bersama Nijmegen, kita belum tahu apakah dirinya nanti akan tetap bertahan atau tidak. Karena kemarin setelah dia wawancara ya bersama salah satu media,
Dia mengatakan bahwa dia hanya tinggal menunggu jika memang ada klub ya, klub luar yang memang meminangnya dengan baik ya, klausul kontraknya tepat ya, dia akan mengambil. Tetapi jika tidak ya, dia akan bertahan di Nijmegen. Dia tidak bisa untuk ke AZ Alkmaar dan lain sebagainya karena dia menghargai Nijmegen. Tetapi jika ada ya klub dari luar Belanda yang menginginkan, itu dia akan menerimanya dengan syarat-syarat tertentu ya. Sebelumnya memang dia sudah bersama Famalicão ya di Liga Portugal di tahun 2021 silam ya. Dia bermain di sana ya, dan menurut saya Verdong untuk kesempatan dirinya kembali lagi jika dia keluar ya di liga lain ya, di lain Belanda. Kemudian jika dia ingin kembali lagi ke Belanda ya, menurut saya sangat mudah bagi tim-tim Belanda untuk merekrutnya karena track record dan juga kualitas serta kapasitasnya di Liga Belanda itu sudah diakui. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman back timnas Indonesia, Kelvin Verdong dengan segala kemampuan dan konsistensinya, apakah kalian yakin di ronde ketiga nanti Verdong ini mampu untuk bisa menjadi back ya Carvajalnya Indonesia dan mampu membantu Indonesia untuk selalu konsisten di setiap laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.